Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Em, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas pekerti saya dari Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI. Oke, em, sebelumnya saya akan perkenalkan diri, yaitu terkait diri saya mengajar di Studi Malang, dan saya domisili Malang. Lalu untuk ajaran saya mengajar di Prodi Desain Komunikasi Visual. Oke, lanjut. Untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Untuk yang pertama terkait definisi adalah pendekatan secara keseluruhan yang terkait dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Dan pembelajaran itu sendiri adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Hal ini tertuang pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Lalu pembelajaran itu apa sih? Nah, untuk pembelajaran sendiri adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswa kelas yang dihadiri secara fisik oleh dosen ataupun guru, atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Itu menurut Zainal Arifin dalam bukunya tahun 2009 halaman 10. Lalu strategi pembelajaran itu apa? Untuk strategi pembelajaran sendiri merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa ataupun siswa dalam mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pentingnya strategi pembelajaran itu sendiri, di mana pendidikan itu sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Jika gagal, maka berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Nah, peserta didik, pendidik, lalu software, manajemen, sarana dan prasarana merupakan hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam unsur-unsur pendidikan. Aset-aset yang diperlukan dalam pendidikan juga termasuk sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia itu sendiri bisa dari pendidik maupun siswa ataupun mahasiswa dan juga masyarakat. Nah, ada macam-macam strategi pembelajaran, di mana yang pertama strategi inquiry, yaitu strategi bertanya, meliputi pembelajaran yang menitikberatkan pada proses berpikir, analisis, dan kritik. Nah, sedangkan maksudnya di sini strategi inquiry adalah strategi tanya-jawab yang sering dilakukan oleh mahasiswa dengan guru atau dosen. Nah, next, untuk strategi ekspositoris, di sini adalah strategi yang berpusat pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh dosen kepada mahasiswa, sehingga diharapkan mahasiswa dapat menguasai materi secara efektif.
Nah, lalu yang ketiga adalah strategi SPBM, di mana pembelajaran SPBM merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Nah, SPBM ini didasarkan pada psikologi kognitif. Oke. Lalu ada strategi kooperatif, di mana pembelajaran ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau siswa dengan membentuk kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana sistem kooperatif ini menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang atau lebih dengan memiliki latar belakang akademis berupa ras, agama, ataupun gender. Selanjutnya ada juga untuk meningkatkan keterampilan berpikir. Di sini jenis ini diterapkan untuk menonjolkan kemampuan berpikir mahasiswa. Dapat diterapkan juga oleh dosen ataupun guru sehingga berjalan dengan maksimal. Nah, untuk penerapannya di sini bisa juga dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di universitas atau sekolah, seperti mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas, hingga memberikan pelatihan kepada pendidik ataupun dosen. Lalu, apa saja karakteristik proses pembelajaran? Di sini karakteristik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 karakteristik. Yang pertama adalah interaktif, yang kedua inspiratif, yang ketiga menyenangkan, yang keempat menantang, yang kelima memotivasi peserta didik untuk aktif, dan yang keenam adalah memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, lalu apa sih pembelajaran itu? Jadi pembelajaran itu sendiri adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang melalui sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pendekatan pembelajaran adalah orientasi arah pandang atau cara pandang seorang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, lalu apa saja istilah-istilah dalam pembelajaran? Di sini ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait. Yang pertama adalah model pembelajaran, di mana proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik atau sintaks. Itu. Nah, strategi pembelajaran adalah rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Di mana metode pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata. Contohnya di sini ada pengamatan, ada eksperimen, ada ceramah, dan bisa keduanya ya. Lalu ada juga istilah-istilah tentang teknik pembelajaran, di mana cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu atau cara yang digunakan dengan metode untuk mengimplementasikan suatu metode. Begitu ya. Terus ada juga taktik pembelajaran adalah gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Itu
beberapa istilah-istilah dalam pembelajaran. Nah, lalu ada dalam belajar mahasiswa menguasai ranah kognitif, psikomotoris, dan afektif, di mana ada Bloom dan Krathwohl. Di sini untuk kognitif sendiri ada 6 tingkatan, di mana yang pertama ada pengetahuan, pemahaman, yang kedua, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Untuk psikomotorik ada 5 tingkatan, di mana yang pertama peniruan, yang kedua penggunaan, yang ketiga penetapan, yang keempat perangkaian, dan yang kelima adalah naturalisasi. Sedangkan untuk afektif juga ada 5 tingkatan. Ada yang pertama pengenalan, yang kedua merespon, yang ketiga penghargaan, yang keempat pengorganisasian, dan yang kelima adalah pengamalan. Nah, motivasi belajar di perguruan tinggi itu sangat banyak dan perlu kita tingkatkan juga, di mana pengertian dari motivasi adalah dia berasal dari kata mover yang berarti menggerakkan. Di sini kondisi-kondisi yang perlu digerakkan adalah perilaku, lalu mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Nah, apa sih motivasi itu sendiri? Jadi motivasi adalah energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari kegiatan diri individu itu sendiri terkait dari motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri maupun dari luar individu, motivasi ekstrinsik itu dari dorongan-dorongan orang sekitar. Nah, seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas dari perilaku yang ditampilkan, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan yang lainnya. Motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi dengan memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa fungsi dari motivasi. Yang pertama adalah sebagai pendorong, lalu kedua sebagai penentu arah, yang ketiga sebagai penyeleksi perbuatan, yang keempat pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Jadi ada hubungannya dengan fungsi yang pertama. Lalu bentuk motivasi di sekolah, ini adalah motivasi anak-anak yang berbeda, tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh dosen atau guru. Jadi bisa terjadi dari motivasi ekstrinsik gitu ya. Lalu ada cara untuk menumbuhkan motivasi belajar, diantaranya adalah memberi angka dengan nilai, lalu ada juga memberikan hadiah atau reward untuk menarik perhatian mahasiswa. Jika Anda bisa menyelesaikan ini, maka nanti hadiahnya seperti ini. Itu. Lalu ada kompetisi di mana dibuat untuk menguatkan seperti lomba-lomba. Lalu ada ego involvement, di mana menumbuhkan kesadaran diri dengan cara tugas-tugas dengan beberapa motivasi seperti jika Anda selesai tugas ini, maka Anda bisa mencerminkan misalnya kepercayaan diri, atau dengan tugas ini selesai, maka Anda bisa menyelesaikan kerja keras dari tugas-tugas yang sebelumnya, misalnya seperti itu. Lalu yang kelima adalah memberi pujian.
Nah, memberi pujian juga akan membuat faktor kesenangan pada diri sendiri, ya. Di sini siapa sih yang tidak mau dipuji daripada dilecehkan ya? Untuk memperhatikan kualitas pujian hendaknya sesuai dengan prestasi mahasiswa. Lalu ada beberapa teori-teori motivasi. Di sini yang pertama adalah motivasi dan penguat. Lalu ada yang kedua hadiah dan penguatan. Yang ketiga adalah cognitive dissonance. Oke, teori-teori tentang tingkah laku, tentang kepercayaan, tentang pembuatan kebahagiaan dan lain sebagainya. Ada teori atribusi juga. Teori atribusi ini adalah teori bagaimana mahasiswa dapat menginterpretasikan umpan balik atas prestasi akademik mereka, bagaimana mereka bisa menimbulkan memberikan energi positif terhadap kesan-kesan yang membuat energi negatif. Jadi mereka bisa percaya diri dengan energi positif yang ada pada dirinya masing-masing. Lalu yang kelima adalah self-worth, yaitu menghargai dirinya sendiri. Nah, untuk menghargai dirinya sendiri adalah mempertahankan persepsi bahwa dia mempunyai kemampuan yang positif, dia dengan kegagalan yang seperti ini bisa menciptakan perasaan yang berharga, oh ternyata saya harus berjuang lagi, oh ternyata dari kegagalan ini saya harus seperti ini, mungkin penghargaan terhadap dirinya yang seperti itu. Oke, selanjutnya ada art model. Di sini art model yaitu terdiri dari perhatian, relevansi, kepercayaan diri, dan kepuasan. Nah, ini ada attention, perhatian yang ditimbulkan oleh elemen-elemen baru, aneh, kontradiktif, dan kompleks. Nah, strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa, di sini ada 5 strategi, adalah menggunakan metode instruksional yang bervariasi. Yang kedua, menggunakan variasi media. Yang ketiga, menggunakan humor dalam presentasi. Yang keempat, menggunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep. Lalu yang kelima adalah gunakan teknik bertanya untuk melibatkan timbal balik antara dosen dengan mahasiswa. Nah, lalu untuk relevansi, yaitu hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan kondisi mahasiswa. Ada motif pribadi, yaitu kebutuhan untuk berprestasi. Lalu motif instrumental, yaitu keberhasilan dalam suatu tugas. Lalu bisa juga adanya penyampaian kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut. Lalu ada juga menjelaskan manfaat pengetahuan atau keterampilan yang akan dipelajari, lalu memberikan contoh latihan atau tes. Nah, kepercayaan diri atau confidence di sini adalah cara untuk meningkatkannya. Yang pertama, memperbanyak pengalaman berhasilnya mahasiswa. Lalu yang kedua, perkuliahan disusun dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya. Lalu yang keempat, kemungkinan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa. Yang kelima, tumbuh kembang kepercayaan diri mahasiswa. Dan yang keenam, memberikan umpan balik yang konstruktif. Lalu ada satisfaction, yaitu strategi untuk meningkatkan kepuasan. Di sini bisa juga menggunakan pujian, lalu mempraktekkan, lalu membantu teman yang belum bisa,
Lalu ada juga membandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasi dirinya sendiri dengan menggunakan standar-standar yang bisa meningkatkan kepuasan untuk dirinya sendiri. Itu presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga saya presentasi hari ini bisa membantu tugas saya untuk menyelesaikan dari Dr. Ali tadi. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.